Anda masih bersama Dua Sisi. Malam hari ini pemirsa, saya ingin menampilkan sejumlah video yang mungkin juga sempat viral dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana di aksi unjuk rasa kemarin juga berakhir, awalnya unjuk rasa berjalan dengan damai, kemudian berakhir dengan ada aksi pengeroyokan dan juga aksi pembakaran. Kita akan lihat bersama ya, ini ada peristiwa pembakaran pos polisi yang terjadi di Jakarta. Oke, dan juga kalau ini kita juga menyaksikan, nah bagaimana aparat kepolisian yang sempat dihadang oleh sekelompok orang. Kemudian sempat dibantu diamankan oleh mahasiswa. Saya minta Lutfi untuk menyaksikan ini juga. Lutfi, itu teman-teman Anda kenali rekan-rekan mahasiswa di video ini? Ya emang ini banyak rekan-rekan mahasiswa istilahnya ya sesama mahasiswa gitu. Memang ini kita coba buat lindungi polisi dan tadi sedikit mengenai komentar dari Bang Faldo juga terkait aksi kita di DPR karena kita ingin konstitusi ini tetap berjalan gitu. Dengan adanya dua periode itu kita tidak ingin adanya perpanjangan ataupun yang mempunyai tidak ada amandemen ya betul, amandemen. dari legislatif negara tidak ada amandemen. Makanya terkait, demonya di depan DPR. Makanya di depan DPR gitu. Karena sehari sebelumnya Presiden sudah ngomong di sana menolak ya. Iya, dan itu sedikit juga karena kita sebenarnya menunggu dari tanggal 28. 28 kita aksi di istana, kita memberikan sebuah kajian yang didatangi oleh staf dari KSP, gitu Bang Faldo, waktu itu. Jadi kita memberikan kajian dan kita memberikan waktu 14 hari. Gitu. Tapi diberikan statementnya hari-hari terakhir. Yang kita minta kan janganlah hari terakhir terus, karena ini kebiasaan di Indonesia gitu. Hari apapun terakhir itu. ambil batar demonya ya? Enggak, kita tetap ya? gas terus, enggak mungkin kita ini. Karena emang tuntutan kita untuk konstitusi itu agar tetap dijalankan. Oke, nah balik lagi Lutfi, kalau kita saksikan tadi ada sekelompok massa yang berupaya untuk menghalangi aparat kepolisian, kemudian dibantu oleh mahasiswa, satu ya. Kemudian bisa dilihat lagi ada aksi pembakaran. Pembakaran juga berlangsung setelah mahasiswa bubar. Ya betul. Ini udah malam hari ya. Nah ini yang masih belum terjawab sebenarnya, yang memang kita undang juga untuk hadir malam hari ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, cuman berhalangan hadir. Kita ingin semua pertanyaan ini terjawab. Siapa sih kelompok anarko ini, siapa mereka yang melakukan aksi pembakaran? Dari pengalamannya Bung Faisal kan panjang ya ceritanya ya. Saya mau persingkat Mbak Dewi. Jadi peristiwa-peristiwa ini kita sederhanakan saja. Sehingga tidak melebar kemana-mana dan multitafsir. Memang ada arus massa dan ada kriminal, itu kan? Ya. Siapa dalangnya? Dalangnya bisa kekerasan verbal, investasi bahasa komunikasi politik yang menyebabkan distorsi aksi dan reaksi yang ini sampaikan kan? Itu. Oke, tapi sampai pembakaran ini segala macam, apakah itu juga luapan kekesalan? Itu yang tadi saya tegaskan. Ketika mahasiswa berhadapan dengan polisi, polisi berhadapan dengan mahasiswa, ini satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Saya dari tahun 98 paling menentang kalau mahasiswa melakukan gerakan yang bersifat kekerasan dan aparat melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada mahasiswa. Menurut saya nggak relevan itu. Tapi kalau kita lihat tadi mahasiswa justru menolong pihak kepolisian ya yang menggunakan kendaraan tadi. Karena memang kita kan tujuannya aksi menyampaikan aspirasi bukan untuk hal-hal yang negatif lah stigmanya gitu. Jadi kalau yang di publik ini kan kebanyakan kita tertutup gitu. Bener Bang Faisal juga. Kita tertutup dengan kasusnya Ade Armando dan lain-lainnya. Tapi yang kita ingin sampaikan di sini adalah aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa ini kepada pemerintah ataupun legislatif negara. Saya ingin respon Anda terkait pernyataan Bung Faisal bahwa setiap aksi mahasiswa pasti diwarnai kekerasan, pasti ada yang menunggangi. Rekan-rekan melihatnya seperti apa? Kalau dibilang untuk menunggangi, kita dari mahasiswa tidak ada yang ditunggangi. Dari gerakan mahasiswa kemarin tidak ada yang ditunggangi dari pihak manapun. Ini saya klarifikasi di sini. Dan istilahnya kalau untuk ancaman, intimidasi itu sudah banyak. Per aksi pun kita sudah mendapatkan ancaman. Peretasan WhatsApp, Instagram dan lain-lain. Banyak postingan yang istilahnya memperburuk keadaan. Itu juga banyak. Dan ini saya kalau di saya sendiri, saya asal Lampung, rumah saya di Lampung. Orang tua di rumah saya didatangi oleh oknum yang ingin mengintimidasi orang tua saya. Mengancam Anda bahwa mengalami sebelum aksi ini? Sebelum aksi, itu dialami. Bentuk intimidasinya seperti apa? Istilahnya coba bilangin anaknya jangan aksi-aksi lah gitu. Itu perbuatan yang, iya betul. Istilahnya memprovokasi agar ini nih membalikan stigma orang tua saya bahwa aksi ini adalah hal yang buruk gitu. Tapi saya coba jelaskan lagi ke orang tua dan istilahnya sudah paham. Orang tua Anda mengenali nggak siapa pelaku ini intimidasinya? Tidak mengenali. Tiba-tiba datang ke rumah, istilahnya langsung berbicara seperti itu gitu. Berapa orang yang datang ke rumah? 2 orang waktu itu. 2 orang. Perawakannya seperti apa, bisa digambarkan? Kalau itu belum secara detail sih saya klarifikasi dengan orang tua.
intinya intimidasi. Itu hal Dan yang- by WhatsApp juga udah banyak Bang. Kalau Oke. praaksi itu by WhatsApp. Zaman udah Anda banyak. dulu juga sering telah Oh itu terjadi seperti sering. Jadi intimidasi. negara ini kan punya semua jaringan alat-alat. Tetapi ada kekuatan mahasiswa yang harus dipertahankan Lutfi. Betul, betul. Yaitu moralitas dan intelektual. 98 berdiri pada dua kekuatan itu. Selama kalian komitmen pada moralitas intelektual, suara kalian mengatakan lengserkan Jokowi, tidak bisa kalian diintimidasi. Karena ada pertanggungjawaban moral dan intelektual. Soal penunggang gelap itu multi tafsir. Versi oposisi itu bisa dilakukan oleh pihak yang mendukung kekuasaan. Versi penguasa itu didukung oleh oposisi. Jadi ini tidak akan menemukan jawaban. Jadi udah kompleks. Yang gitu, saya Bang, ya. mau nanya, Lutfi, apakah mahasiswa akan terus turun ke jalan? Terus. Alhamdulillah, itu penting Respon untuk dari Bung didengar. Faldo sebagai penutup, mahasiswa ternyata masih akan tetap turun ke jalan. Iya, Untuk ya, mendukung yang pemerintah. pasti bagi kita yang paling penting kita sama-sama menjaga situasi. Iya. Jangan sampai gerakan politik tercoreng, gerakan mahasiswa tercoreng, dan tugas negara adalah menjamin kebebasan teman-teman beropini. Aparat menjamin keadilan terlaksana. Jadi kita akan terus menjamin hal itu semua. Mau menyampaikan aspirasi silakan mau ya. kontra, bebas di Republik ini. Dan waktu itu teman-teman juga bertanya, apakah bagaimana tanggapan istana soal demo mahasiswa? Silakan demo, nggak ada yang ngelarang demo gitu loh. Oke. Tapi jangan sampai nggak taat prokes dan sebagainya. Dan nggak pernah ada larangan. Dan itu Dan Pak terbukti Jokowi kan adalah presiden buat semua. Ya, dan terbukti semua aksi unjuk rasa bisa berjalan dengan Iya, baik-baik iya. saja Jadi ya. sama-sama menjaga situasi, kita sama-sama berada di bulan Ramadan lagi nih kawan-kawan. Puasa, jangan sampai nggak puasa juga, bagus puasanya gitu. Jadi kita sama-sama menjagalah. Oke, baik. Terima kasih Bung Faldo Maldini, terima kasih Lutfi Rizal, Bung Faisal Asgaf, terima kasih. Tadi juga di awal Anda juga menyaksikan seorang saksi kunci di peristiwa pengeroyokan di unjuk rasa kemarin. Dan juga sekali lagi kami menyampaikan bahwa kita juga sudah mengundang Kombes Pol Kendra Zulfan, perwakilan pihak kepolisian dari Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sayang sekali malam hari ini tidak bisa bergabung bersama kami. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri diskusi malam hari ini. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa pekan depan.